Siti Nur Hasanah dari SD Negeri Pesantren CGP Angkatan 8 Kota Cirebon. Saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percayai sebelum mempelajari modul 1.1 ialah guru adalah sumber utama pengetahuan. Yang kedua, murid yang pandai adalah siswa yang mendapatkan nilai pelajaran yang besar. Yang ketiga, pembelajaran berorientasi pada nilai. Yang keempat, siswa yang berada di kelas tinggi belum bisa membaca adalah siswa yang tak pandai atau bodoh. Yang kelima, siswa yang melanggar aturan mendapat sanksi. Perubahan pikiran dan perilaku setelah mempelajari modul bahwa pendidikan adalah menuntun, pengajaran adalah cara menuntun. Maksudnya ialah pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Peran pendidik hanya tuntunan dalam hidup. Maksudnya adalah hidup tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita, kaum pendidik. Mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita, kaum pendidik, hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup. Ada 3, yaitu tabula rasa, aliran negatif, dan konvergenti. Tabula rasa menjelaskan bahwa pendidik berkuasa sepenuhnya membentuk watak dan budi. Teori ini sungguh sangat bertentangan dengan teori yang ada pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, aliran negatif. Aliran negatif yaitu anak itu sudah terisi penuh sehingga pendidik tidak mampu mengubah karakter anak. Ini juga bertentangan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sedangkan yang terakhir yaitu teori konvergenti, menjelaskan bahwa anak itu sudah ditulisi penuh, namun tulisannya masih suram, sehingga pendidik berkewajiban menebalkan tulisan yang baik dan mengabaikan yang jahat. Sistem pendidikan di ruang kelas akan terlaksana secara efektif apabila kita memperhatikan asas trikon dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu kontinuitas, yang merupakan pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan membuat perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergensi, merupakan pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber di luar negeri, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Seperti dewasa ini, di era digital telah memudahkan peran guru untuk dapat mempelajari berbagai informasi pendidikan dari mana saja dan kapan saja. Teori konsentrasis merupakan pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri, karena tujuan utama pendidikan kita adalah menuntun tumbuh kembang anak setinggi-tingginya sesuai dengan karakter budaya sendiri. Kita boleh mempelajari atau menggunakan teori atau dasar pendidikan dari bangsa lain, namun kita harus sesuaikan dengan budaya daerah agar memperoleh kemajuan yang sesuai dengan harapan.
Pendidikan anak di sekolah tak lepas dari peran guru yang bertugas merawat dan menuntun kepada anak didik dengan dasar ingarso sung tulodo, di depan memberi teladan, ing madya mangun karso, di tengah memberi ide atau gagasan, tuturi handayani, di belakang memberi dukungan atau dorongan. Ini merupakan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Anak yang pertama adalah petani, yang kedua tukang kayu, yang ketiga hewan, yang keempat pohon. Apa maksudnya? Petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat ataupun jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun tanaman dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat irodatnya padi. Tidak mungkin tanaman padi tumbuh menjadi tanaman jagung. Seorang tukang kayu, dia akan mengukir dengan cara yang berbeda terhadap jenis-jenis kayunya, karena setiap kayu memiliki karakter yang berbeda. Ibarat hewan, ikan, dan burung, di mana kita tidak bisa memaksakan burung untuk dapat berenang di lautan dan ikan untuk terbang di angkasa. Gambaran tersebut merupakan gambaran dari karakteristik siswa yang ada di kelas maupun di sekolah berbeda-beda, tidak sama. Sehingga dalam pembelajaran seharusnya pendidik dapat memfasilitasi dan mengakomodir bakat, minat, dan kebutuhan mereka. Ibaratkan siswa seperti pohon, biarkan ia tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kita sebagai pendidik, bagaimana cara mengkokohkan pohon tersebut sehingga memiliki akar yang kuat dengan menyiramnya, memberi pupuk, dan melindunginya dari hama. Sebagai pendidik, kita harus memperhatikan kodrat alam yang dimiliki oleh siswa dan juga kodrat zaman. Saya akan mencoba menerapkan pembelajaran di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pembelajaran yang menghamba pada anak. Yang kedua, mendiagnostik kodrat keadaan, yakni kodrat alam pada setiap anak. Yang ketiga, menerapkan metode pembelajaran yang merangsang keterampilan abad 21 berdasarkan atau sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, penerapan nilai-nilai sosiokultural yang ada di daerah asal sebagai filter terhadap nilai-nilai buruk dari perkembangan zaman. Yang kelima, menuntun budi pekerti antara hubungan manusia dengan manusia maupun manusia dengan Tuhannya. Yang terakhir, membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran. Terima kasih for watching this video. Semoga bermanfaat untuk kita.